Pernah enggak sih kalian merasa seakan-akan apa yang kita pikirkan itu beneran terjadi? Misalnya lu lagi mikir, aduh kayaknya hari ini bakal apes deh. Beneran aja, tiba-tiba kena musibah kecil. Atau sebaliknya, lu lagi semangat-semangatnya dan mikir, gue pasti bisa. Beneran deh, semua urusan jadi lancar. Nah, ini bukan cuman kebetulan loh, ada banyak banget yang bilang kalau pikiran kita itu punya kekuatan luar biasa untuk membentuk realita. Tapi, apakah ini cuma mitos atau ada penjelasan ilmiahnya? Hari ini gue mau ajak kalian semua buat bedah tuntas topik ini. Gue yakin banget video ini bakal membuka wawasan kalian dan bikin lu jadi makin sadar sama pentingnya menjaga pikiran. Jangan lupa, kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, langsung aja pencet tombol like dan subscribe-nya ya, biar enggak ketinggalan video-video keren lainnya. Gua mau ajak kalian buat ngobrolin sesuatu yang fundamental banget. Dari mana sih asal-usul pikiran-pikiran yang kayaknya suka ganggu dan bikin kita pesimis? Seringnya, pikiran-pikiran negatif ini datang dari berbagai sumber loh. Pernah nggak sih lu ngerasa terjebak dalam pola pikir yang sama terus-menerus? Misalnya, lu selalu ngerasa nggak cukup pinter, nggak cukup cakep, atau nggak cukup sukses. Nah, pola-pola ini seringnya terbentuk dari pengalaman masa lalu. Para ahli psikologi bilang, pengalaman traumatis atau bahkan kritik berlebihan dari orang tua saat kita kecil bisa jadi benih yang menumbuhkan pikiran negatif sampai kita dewasa. Pikiran negatif ini bukan cuma sekadar imajinasi ya, tapi juga punya dampak nyata buat kita. Para ahli psikologi seperti Aaron T. Beck, pengembang terapi kognitif, menyebutnya sebagai distorsi kognitif. Ini adalah cara-cara berpikir yang nggak logis dan cenderung menyimpang dari kenyataan. Contohnya, pemikiran katastrofik, ketika lu berpikir hal terburuk pasti akan terjadi. Atau generalisasi berlebihan, ketika lu menganggap satu kegagalan sebagai bukti bahwa lu akan gagal selamanya. Pikiran-pikiran ini bikin kita terjebak dalam lingkaran setan. Ketika kita terus-menerus berpikir negatif, otak kita akan memproduksi zat kimia seperti kortisol, hormon stres yang bikin kita jadi lebih cemas dan panik. Akhirnya, bukannya mencari solusi, kita malah semakin terjerumus dalam keputusasaan. Jadi, kalau pikiran kita ini cuma ada di kepala, kenapa kok rasanya bisa memengaruhi apa yang terjadi di luar sana? Nah, ini bagian yang paling seru. Dalam dunia psikologi, ada konsep yang namanya efek placebo. Ini adalah fenomena di mana pasien merasa sembuh hanya karena meyakini obat yang diberikan itu manjur, padahal isinya cuma gula atau air putih. Pikiran positif ternyata bisa memengaruhi respons biologis tubuh kita. Enggak, cuma itu, ada juga yang namanya fenomena penguatan selektif atau confirmation bias. Gampangnya gini, ketika lu percaya sesuatu, lu cenderung akan mencari dan memperhatikan bukti yang mendukung keyakinan itu, sambil mengabaikan bukti yang sebaliknya. Contohnya, lu lagi mikir, kayaknya hari ini banyak banget mobil warna merah, beneran aja. Lu jadi lebih sering ngelihat mobil merah di jalan, padahal jumlahnya sama aja kayak hari-hari biasa. Pikiran lu mengarahkan fokus lu. Tapi, apakah ini cuma urusan psikologi? Ternyata enggak. Dalam dunia fisika kuantum, ada teori yang bisa sedikit banyak nyambungin ini. Teori fisika kuantum menunjukkan bahwa partikel-partikel terkecil di alam semesta bisa berperilaku berbeda tergantung pada bagaimana mereka diamati. Ada yang namanya efek pengamat, yang intinya proses pengamatan bisa memengaruhi hasil. Meskipun ini berlaku untuk partikel subatomik dan bukan untuk kehidupan sehari-hari secara langsung, konsepnya memberikan gambaran yang menarik. Kesadaran dan pengamatan bisa memengaruhi realita. Jadi, ada kaitan yang sangat erat antara apa yang ada di pikiran kita dan apa yang kita lihat di dunia nyata. Oke, sekarang kita lihat dari sisi yang lebih luas. Kalau tadi kita udah ngomongin soal diri sendiri, sekarang gimana dengan interaksi kita dengan orang lain? Pikiran dan emosi kita punya efek domino yang luar biasa. Coba deh lu bayangin lu lagi bete dan nggak semangat. Gimana rasanya ngajak ngobrol orang? Pasti auranya beda kan? Pikiran negatif yang lu punya bisa menular ke orang-orang di sekitar. Sebaliknya, ada konsep yang disebut law of attraction atau hukum tarik-menarik. Meskipun ini lebih sering dikaitkan dengan spiritualitas dan pengembangan diri, para ahli psikologi sosial melihat ini sebagai bagian dari cara kita berinteraksi.
Pikiran positif bisa memengaruhi perilaku positif yang akhirnya memunculkan respons positif dari lingkungan. Misalnya, lu punya mindset bahwa lu akan sukses. Secara nggak sadar, lu jadi lebih rajin, lebih berani ambil risiko, dan lebih proaktif dalam mencari peluang. Perilaku ini yang kemudian dilihat dan dihargai orang lain, membuka pintu-pintu baru. Sebaliknya, kalau lu terus-terusan pesimis, lu jadi nggak berani melangkah, nggak mau coba hal baru, dan akhirnya kesempatan-kesempatan itu nggak pernah datang. Jadi ini bukan soal sihir ya, tapi lebih ke bagaimana pikiran kita memengaruhi tindakan dan perilaku kita sehari-hari, yang akhirnya membentuk nasib kita. Jadi setelah tahu semua ini, gimana cara kita buat mengubahnya? Intinya kita harus kembali lagi ke sumbernya, yaitu pikiran kita. Ada beberapa hal praktis yang bisa kalian coba. Pertama, mindfulness atau kesadaran penuh. Ini bukan cuma soal meditasi ya, tapi lebih ke bagaimana kita menyadari setiap pikiran yang datang tanpa menghakimi. Ketika ada pikiran negatif muncul, jangan langsung panik. Cukup amati, oh ada pikiran ini lagi, lalu biarkan dia lewat. Dengan cara ini, lu jadi punya kendali, bukan sebaliknya. Kedua, kognitif restrukturisasi atau mengubah pola pikir. Ini adalah teknik yang sering dipakai dalam terapi kognitif. Caranya, ketika lu punya pikiran negatif, coba tantang pikiran itu. Misalnya, lu lagi mikir, gue bodoh banget sih. Coba tanya ke diri sendiri, sebenarnya kenapa gue mikir gitu? Apa buktinya? Apa ada cara lain untuk melihat masalah ini? Dengan begitu, lu bisa mengganti pikiran yang nggak logis jadi lebih realistis dan positif. Ketiga, afirmasi positif. Meskipun terdengar klise, afirmasi bisa sangat membantu. Ini bukan berarti lu ngomong bohong ke diri sendiri ya. Afirmasi itu membantu kita buat fokus ke hal-hal baik yang kita punya. Jadi, alih-alih mikir, gue nggak bisa, lu bisa ganti dengan gue sedang belajar dan berkembang. Ini membantu otak kita buat lebih fokus pada potensi, bukan kekurangan. Terakhir, berani mengambil tindakan. Pikiran positif aja nggak cukup, lu harus berani bertindak. Mulai dari hal kecil. Kalau lu mikir, lu bisa sukses, coba mulai dari nulis rencana, bikin target, dan lakuin satu langkah kecil setiap hari. Tindakan-tindakan kecil ini yang akan mengakumulasi jadi perubahan besar. Jadi, apakah pikiran kita diam-diam menentukan nasib? Setelah kita bedah bersama, jawabannya bukan sesederhana iya atau enggak. Ada penjelasan ilmiahnya. Pikiran kita memang tidak secara langsung dan ajaib mengubah realita, tapi ia memengaruhi cara kita melihat, merasakan, dan bereaksi terhadap realita. Pikiran kita memengaruhi tindakan kita, dan tindakan kitalah yang akhirnya membentuk nasib kita. Gua harap setelah nonton video ini, kalian jadi lebih sadar betapa pentingnya menjaga dan mengendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiran negatif merenggut kebahagiaan dan kesempatan kalian. Mulai sekarang, yuk kita sama-sama berlatih untuk memfokuskan pikiran pada hal-hal yang positif dan membangun. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Gue tunggu komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.